Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses glikolisis, di mana pada proses pertama, yaitu pada proses pertama ini adalah fosforilis glukosa atau penambahan gugus fosfat pada glukosa. Reaksi ini dibantu oleh enzim heksokinase yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkannya ke glukosa, mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Proses glikolisis ini memerlukan suatu molekul ATP yang diubah menjadi ADP karena pemisahan satu kompleks fosfat. Reaksi keseluruhan dapat diringkas menjadi yaitu C6H12O6 ditambah ATP ditambah heksokinase sehingga menjadi C6H11O6 P1 ditambah ADP. Kemudian ada tahap kedua, di mana tahap kedua adalah pembentukan fruktosa 6-fosfat. Proses glukosa yang kedua dibantu oleh enzim fosfoglucosaisomerase. Tahap ini mengubah produk dari tahap sebelumnya, yaitu glukosa 6-fosfat yang diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat merupakan isomer. Nah, isomer ini merupakan molekul yang berbeda dengan rumus molekul yang sama, tetapi susunan atomnya berbeda. Reaksi kimia tahap ini yaitu C6H11O6P1 ditambah enzim fosfoglucosaisomerase menjadi C6H11O6P1. Nah, kemudian pada tahap ketiga yaitu fruktosa isomer 6-fosfat ini diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat dengan penambahan kelompok fosfat konversi yang dibantu oleh enzim fosfofruktokinase yang memanfaatkan satu molekul ATP. Reaksi ini diringkas menjadi yaitu C6H11O6P1 ditambah enzim fosfofruktokinase ditambah ATP menjadi C6H10O6 dan P2. Nah, tahapan selanjutnya yaitu tahapan keempat. Pada tahap keempat ini, enzim aldolase memisahkan fruktosa 1,6 difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda. Keduanya isomer satu sama lain. Adapun gula yang terbentuk adalah gliseraldehida fosfat dan fosfat dihidrokiaseton, di mana reaksinya yaitu C6H10O6P2 ditambah enzim aldolase sehingga menjadi C3H5O3P1 ditambah C3H5O3 dan P1. Selanjutnya kita melangkah ke proses kelima, yaitu fosfat dehidrokiaseton yang merupakan molekul hidup pendek yang diubah secara cepat kemudian diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh enzim fosfat triose. Jadi, dalam totalitas tahap keempat dan kelima dari glikolisis menghasilkan dua molekul fosfat gliseraldehida, di mana yaitu C3H5O3P1 ditambah dengan enzim fosfat triose menjadi C3H5O3 dan P1.
Selanjutnya kita melangkah ke proses ke-6, dan di mana di tahap ke-6 ini melibatkan dua reaksi penting. Yang pertama yaitu pembentukan NADH dan NAD+ dengan menggunakan enzim fosfat dehidrogenase. Triose dan yang kedua yaitu menciptakan 1,3-asam bisofosgliserat dari dua molekul fosfat gliseraldehida yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Reaksi kedua ini adalah yaitu enzim fosfat dehidrogenase triose ditambah 2 NAD ditambah H menjadi 2 NADH ditambah 2H ditambah enzim fosfat dehidrogenase triose ditambah fosfat gliseraldehida ditambah 2 C3H5O3P1 ditambah 2P menjadi 2 molekul asam 1,3-bifosfoglycerat C3H4O4 dan EP2. Nah, tahap selanjutnya yaitu ada tahap ke-7, di mana melibatkan pembuatan 2 molekul ATP bersama dengan 2 molekul asam dan 3 fosfogliserat dari reaksi fosfogliserakinase pada 2 molekul asam 1,3 diphosphogyric yang dihasilkan dari tahap sebelumnya, di mana menghasilkan reaksi yaitu C3H4O4P2 ditambah 2 ADP fosfogliserakinase menjadi C3H5O4P1 ditambah dengan 2 ATP. Nah, selanjutnya kita menuju ke proses ke-8, di mana pada tahap 8 ini adalah reaksi penataan ulang sangat halus yang melibatkan reaksi dan atom fosfat dalam 3 fosfogliserat dan karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menciptakan 2 asam fosfogliserat. Reaksi seluruhnya teringkas menjadi 2 molekul C3H5O4P1 ditambah dengan enzim fosfogliseramutase menjadi 2 molekul C3H5O4P1. Selanjutnya yaitu ada proses ke-9, di mana pada proses ke-9 ini enzim anolase datang ke dalam untuk menghilangkan semua molekul air dari asam 2-fosfogliserat tadi ya, dan untuk membentuk asam yang lainnya yaitu asam fosfoenol piruvat atau PEP, di mana reaksi ini mengubah 2 molekul asam 2-fosfogliserat yang terbentuk sehingga terbentuk yaitu 2 molekul C3H5O4P1 ditambah dengan enzim anolase menjadi 2 molekul PEP C3H3O3P1 ditambah dengan H2O2. Nah, selanjutnya yaitu pada tahap terakhir yaitu tahap ke-10, di mana pada tahap ke-10 ini menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul asam fosfat dengan hambatan enzim piruvakinase. Pada 2 molekul asam fosfonolpiruvat dihasilkan pada tahap sebelumnya. Hal ini dimungkinkan setelah terjadi transfer dari atom fosfat dan asam fosfoenolpiruvat atau PEP untuk ADP, sehingga menjadi 2 molekul PEP C3H3O3P1 ditambah 2 ADP ditambah enzim piruvat
piruvat kinase menjadi 2 ATP ditambah 2 molekul asam piruvat. Nah, itulah tadi 10 enzim yang berperan dalam proses glikolisis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.